Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Masih bersama Bapak Paulus Pangka. Bapak, tadi kita sempat berbicara di mana ada beberapa hal penting sebelum memutuskan bahwa seseorang itu akan mendapatkan apresiasi atau mendapatkan penghargaan khusus. Tadi Bapak menyebutkan tidak serta-merta semua itu serba uang, karena yang penting adalah orang berprestasi dan harus diapresiasi. Lalu ada hal lain Bapak yang menjadi pedoman-pedoman selama ini? Ya, jadi begini, sebetulnya kan setiap orang itu pasti memiliki prestasi. Betul. Nah, prestasi itu kan tadi saya katakan tidak hanya prestasi yang sifatnya kuantitatif, banyak-banyakan, hanya mau mendapat penghargaan. Tidak. Tapi kami melihat ada juga prestasi yang superlatif. Seperti saya ambil contoh. Ada seorang anak, pemuda, dia mengalami HIV AIDS. Ya. Begitu. Kemudian dia merasa bagaimana sengsaranya menderita penyakit HIV AIDS itu. Diskriminasi, itu, stigma masyarakat juga begitu ya Pak ya? Dia dengan hati yang mulia, kemudian dia berjalan ke seluruh Indonesia di 32 provinsi, jalan kaki Mbak. 32 provinsi mengkampanyekan bahaya HIV AIDS. Yang kedua, untuk memberitahu stigma negatif kepada orang HIV AIDS, bahwa AIDS itu tidak perlu ditakuti, disentuh juga nggak apa-apa. Dia keliling Indonesia. Siapa yang memberi penghargaan? Pemerintah kan? Tidak mungkin. Apalagi lembaga yang memang rekor yang mungkin dia, kalau mau lu bayar saya, apalagi seperti itu, tidak mungkin. Mau diajak makan tidak punya, Leprit hadir di situ. Memberi penghargaan mereka yang memang memiliki hati mulia untuk sesamanya. Di samping kriteria ada superlatif, tapi kami menghindari untuk superlatif ini, tapi cenderung kepada yang kualitatif. Standar kami di samping tadi kami sekarang kan sudah gampang ya, Mbak, tinggal di searching di internet ya. Di Tapi kami setiap kali penerbitan yang namanya mbahnya rekor di dunia itu ada yang Guinness Book of Record seperti ini ya, saya ambil contoh. Kami selalu membeli ini. Sehingga tahu, sehingga pengalaman kan belajar di sini. Bukan cuma dari lembaga rekor yang sifat nasional. Kan di setiap negara itu ada lembaga rekornya masing-masing. Ada, China ada, India ada, tapi sesepuhnya ini awalnya. Oleh karena itu kami belajar dari sini untuk misalnya kue apa terbesar kalau yang berhubungan dengan kue. Maka kami juga menerbitkan seperti ini, buku Leprit. Jadi kita juga itu bisa didapatkan di tempat buku sejenis toko buku manapun bisa dijumpai ya Bapak, ini dijual secara umum maksudnya? Ya, di buku juga ada, kemudian di Instagram juga ada, di website ada, di YouTube ada, kemudian juga di Facebook ada. Jadi itu kan penyebaran informasi, apalagi teman-teman media. Jadi tanpa teman media, lembaga seperti kami tidak bisa, karena media adalah mitra partner. Orang bilang itu, kalau orang bilang itu namanya pilar nomor satunya Leprit ya, rekan-rekan media. Karena teman-teman media punya jaringan dan juga punya pengalaman dalam dia menulis, kemudian dia mendapat informasi dan lain sebagainya di samping masyarakat umum yang ahli pada bidangnya. Jadi kami punya ahli-ahli bukan staf ahli, tapi kami memiliki juga konsultan kami. Misalnya untuk rekor dalam bidang pertahanan keamanan, ada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Suyono Sutikno, dia juga keluarga besar Leprit. Kemudian dalam bidang teknologi, saya kan nggak bisa Mbak, orang sarjana hukum. Saya punya yang namanya Yosef Tuko. Yosef Tuko ini keluarga besar Leprit, beliau itu doktor, sekarang Profesor Dr. Joseph Tuko. Kami pernah memberikan penghargaan dia, orang Indonesia, tetapi dulu dia tidak diakui di negaranya, kemudian dia ke Jepang, kemudian Jepang dia mematenkan penemuan dia, alat pemetaan bumi, itu di 110 negara. Indonesia tidak masuk. Begitu. Tapi Leprit memberi penghargaan di hadapan orang Jepang di Jakarta waktu itu. Ini yang kami lakukan, yang talenta-talenta seperti ini yang perlu dikembangkan dalam rangka untuk penciptaan rekor baru atau prestasi yang inspiratif bagi sesama. Iya. Kalau menurut Pak Paulus sendiri, seperti apa talenta-talenta di orang Indonesia? Sejauh ini kan sudah ada hampir 6 tahun ya, Pak Paulus. 6 tahun Lembaga Prestasi Indonesia Dunia ini ada dan juga memberikan apresiasi.
seperti apa menurut Pak Paulus sendiri talenta-talenta yang ada di Indonesia? Apakah menurut masih banyak sekali yang belum terungkap begitu? Luar biasa, Mbak. Saya tertarik dengan pernyataan dari seorang ahli profesor di Belanda, saya lupa namanya, tapi kemudian diangkat kembali oleh Profesor Santos, ahli nuklir Brasil, dalam bukunya tentang benua yang hilang itu. Dia mengatakan apa? Indonesia itu pusat peradaban dunia. Itu dipegang, jangan dibalik. Eropa pusat peradaban, bukan. Sebetulnya Indonesia adalah pusat peradaban dunia. Kita sering mendengar dan mengetahui orang mengatakan apa? Marilah kita pergi ke negeri yang penuh dengan madu, penuh dengan susu, penuh dengan ikan. Apa itu? Indonesia sebetulnya. Itu pusatnya negara-negara lain di Indonesia. Sesuatu yang tidak ada di luar negeri ada di Indonesia. Mau pingin tahu es ada di gunung, kita punya di Papua. Ya. Apalagi ikannya. Apalagi satu binatang yang masih sebagai contoh. Kalau di luar kan ada dinosaurus katanya. Kemudian ada liong lah, ada barongsai. Itu kan cuma bayang-bayang. Tapi Indonesia hanya ada apa itu? Komodo. Nah itu satu-satunya dunia. Nah itu makanya sekarang kan ada super premium kan itu adanya di Indonesia. Candi Borobudur banyak sekali. Prambanan gimana sih cara buatnya kan logikanya kan teknologi canggih yang seperti itu. Dan masih banyak penemuan-penemuan arkeolog sekarang di bumi Jawa dan Sumatera itu menetapkan sekaligus mengesahkan apa yang disampaikan oleh Santos bahwa Indonesia itu peradaban dunia. Kalau orang mengatakan selama ini dalam buku-buku yang kita dapat, marilah kita belajar ke negeri Cina. Kan gitu ya, Mbak ya? Ya. Kalau kita pergi ke Kerajaan Sriwijaya, Museum Sriwijaya di Sumatera, justru orang Cina belajar ke Indonesia. Nah ini kesalahan sejarah kita, seperti itulah Mbak. Seperti orang zaman dulu kita SD kan, pabrik tembaga terbesar, Tembagapura, Freeport kan, ternyata di sana ada emas. Nah itu kan pembohongan-pembohongan itu yang seperti ini yang harus diluruskan. Betul, banyak yang harus diluruskan dan sebagai bangsa warga Indonesia sendiri yang harus bangga. Lembaga seperti ini, lembaga yang meluruskan, yang bengkok-bengkok itu melalui pemberi apresiasi kepada mereka yang memang memiliki talenta khusus yang menginspirasi orang lain. Betul, yang menginspirasi orang lain dan salah satunya ada sesuai dengan topik kita hari ini adalah Didi Kempot. Terakhir, Pak Paulus, seperti apa sosok Didi Kempot menurut Pak Paulus dan juga apa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang bertalenta di luar sana yang mungkin belum banyak orang mengetahuinya? Oke, kepada Mas Didi Kempot sebetulnya beliau ini adalah tokoh seniman luar biasa yang telah menjadi inspirasi bagi bangsa ini. Oleh karena itu, kita layak mendoakan beliau supaya beliau mendapat tempat yang layak dan beliau juga akan mendoakan kita ini bumi Indonesia supaya kita juga tumbuh, berkembang dan menjadi manusia Indonesia yang berakhlak baik dan senantiasa menghargai nilai-nilai budaya yang diwariskan secara adiluhung dari nenek moyang kita. Kemudian pesan saya kepada kita semua, semangat dari ini, kita sekarang masuk zaman milenial. Zaman milenial ini zaman yang tidak terbatas. Semua itu perlu suatu kreatif, inovatif, perlu suatu semangat, ya. Kemudian komunikasi yang baik, seperti saya dengan Ibu sekarang lagi komunikasi, supaya semuanya berjalan dengan baik. Ingat, kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, pesan itu tidak akan disampaikan kepada yang menerima pesan kita. Demikian pun yang dilakukan oleh si Didi Kempot, dia menyampaikan komunikasi pesan melalui lagu pop Jawanya dalam bahasa Jawa sehingga bisa diterima. Kemarin Omnibus Law itu demo, ternyata kan ngaku karena komunikasinya kurang bagus. Kalau zaman dulu para wali songo itu dia melakukan komunikasi dengan apa, Mbak? Wayang. Melalui wayang orang tokoh-tokoh menyampaikan budaya atau menyampaikan pesan-pesan moral Jawa itu ya. Melalui lagu. Tapi zaman sekarang kan kadang lagu-lagu tidak mencerminkan juga. Lagu seenak aja judul yang membuat anak-anak itu menjadi risih. Lagu anak-anak juga sudah mulai hilang dan lain sebagainya. Jadi Didi Kempot salah satu tokoh seniman luar biasa dan kita harap ke depan juga kami Leprit akan berikan penghargaan juga kepada setiap orang yang memiliki talenta, prestasi-prestasi inovatif, kreatif, kami tunggu di Lembaga Prestasi Indonesia Dunia melalui www.rekordatarleprit.org. Gitu, Mbak. Terima kasih banyak Bapak Paulus Pangka,
perbicaraan hari ini. Semoga juga menginspirasi teman-teman di luar sana yang mendengarkan agar terus termotivasi untuk melakukan banyak-banyak prestasi dan hal-hal baik gitu ya untuk kebaikan masyarakat bersama dan untuk mengangkat nama besar Indonesia. Terima kasih atas waktunya dan selamat bertugas kembali Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Salam hormat untuk keluarga besar Magelang TV Jawa Terima Post kasih Group. banyak Bapak. Salam sehat selalu, salam prestasi, berani hidup, berani berprestasi. Berani hidup, berani berprestasi. Terima kasih Bapak. Menarik sekali pembicaraan kita hari ini sesuai dengan topik kita hari ini yaitu Sang Maestro, The Lord of Broken Heart, Didi Kempot. Memang beliau sudah tidak ada bersama kita, tetapi karyanya kita selalu mengenangnya. Seperti apa yang disampaikan Pak Paulus Pangka, kita hidup untuk berprestasi. Jawabannya ada di tangan Anda. Saya Putri Ramadhani. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Bapak. Okay.